Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Nur Fadilah. Kali ini kita akan memasuki bab statistika pada pelajaran matematika kelas 8 SMP. Nah, pada bab statistika ini terdapat beberapa subbab. Di antaranya adalah mengenai pemusatan data. Sebelum daripada kita memasuki materi pemusatan data, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi statistika, diharapkan peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan data melalui nilai rata-rata atau median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Baik, langsung saja kita memasuki materi statistika. Sebenarnya apa sih statistika itu? Nah, statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan suatu data, sehingga bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau menarik kesimpulan. Jadi, intinya, statistika itu dapat membantu kita mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Lalu, pada materi statistika ini terdapat subbab pemusatan data. Mari kita bahas materi pemusatan data. Pemusatan data merupakan cara untuk menemukan suatu nilai yang dapat mewakili sekumpulan data. Nah, di dalam statistika sendiri ada 3 ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mean atau yang biasa banyak dikenal nilai rata-rata. Mean merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Nah, pada mean sendiri terdapat beberapa rumus. Ketika diketahui data tunggal ataupun ketika diketahui data kelompok. Untuk rumus mencari nilai rata-rata pada data tunggal, bisa digunakan X1 ditambah X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N. Nah, mean sendiri dikenal dengan simbol X bar. Jadi, intinya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata pada data tunggal, seluruh jumlah nilai yang diketahui dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, kemudian pada rumus nilai rata-rata data kelompok, yaitu mencarinya dengan cara X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 sampai seterusnya, dibagi dengan F1 ditambah F2 sampai seterusnya. Nah, F1 itu adalah frekuensi atau banyaknya suatu nilai yang diketahui. Nah, X1 adalah nilainya. Jadi, nilai dengan frekuensi kita harus kalikan, kemudian selanjutnya kita jumlahkan. Setelah kita mendapat penjumlahannya, maka selanjutnya adalah kita membagikan dengan banyaknya frekuensi yang diketahui. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh soal nih. Ada contoh soal untuk data tunggal dan ada contoh soal untuk data kelompok. Mari kita kerjakan sama-sama contoh soal berikut. Baik, langsung saja kita mengerjakan contoh soal. Yang pertama, contoh soal pada data tunggal. Pada soalnya diketahui suatu data 5976556758910. Tentukan mean dari data tersebut. Mari kita kerjakan sama-sama. Nah, untuk mencari data tunggal, untuk mencari nilai rata-rata pada data tunggal dibutuhkan rumus yaitu X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, pertama kita cari dulu jumlah datanya.
Berarti 5 ditambah 9 ditambah 7 sampai dengan 10. 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6. Oke, seluruh datanya udah kita tuliskan untuk kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 83. Jadi seluruh datanya itu kita jumlahkan. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan jumlah datanya, kita hitung banyak datanya yang telah diketahui. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi data yang disajikan adalah 12. Sehingga jumlah datanya tadi adalah 83. Banyak datanya adalah 12. Jadi 83 dibagi 12 hasilnya adalah 6,9. Nah, jadi nilai rata-rata pada data tersebut adalah 6,9. Selanjutnya kita masuki pada nomor 2, yaitu contoh soal nilai rata-rata pada data kelompok. Nah, di sini telah diketahui data kelompoknya yaitu nilai matematika kelas 8A. Nah, kemudian tentukan nilai rata-rata pada nilai tersebut. Untuk mencari nilai rata-rata pada data kelompok, kita memerlukan nilai dikalikan dulu dengan frekuensi. Karena tadi di rumusnya X bar sama dengan F1 dikali dengan X1. Kemudian ditambah F2 dikali dengan X1 sampai dengan seterusnya. Jadi kita memerlukan nilai dikali dengan frekuensi. Pada kolom pertama 50 dikali dengan 20. Kemudian 60 dikali 6. Oke, di sini udah saya tuliskan 50 dikali 2. Oke. Ini sepertinya salah ya. 50 kali 2 100. Kemudian 60 kali 6 360. 70 kali 4 280. 80 dikali 5 400. Dan 90 kali 3 270. Oke. Nah, hasil dari nilai dikalikan dengan frekuensi ini semua kita jumlahkan. Sehingga ketika dijumlahkan, maka dapatlah hasilnya 1410. Kemudian, untuk menyelesaikannya lagi, kita juga membutuhkan penjumlahan dari frekuensi yang diketahui. Jadi, 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 dan ditambah 3. Maka hasil seluruh frekuensinya adalah 20. Nah, jadi seluruh jumlah dari hasil perkalian nilai dikalikan frekuensi yaitu 1410 dibagi dengan banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi yaitu 20. Maka hasil dari 1410 dibagi 20 adalah 70,5. Nah, jadi nilai rata-rata pada nilai matematika kelas 8A adalah 70,5. Oke, selanjutnya kita memasuki pada median dan modus. Nah, median adalah nilai yang letaknya berada tepat di posisi tengah dari suatu kumpulan data yang sudah diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, nilai modus sendiri ini sering disebut dengan nilai frekuensi tertinggi. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh soal. Contoh soalnya adalah diketahui nilai tes Penjas 20 siswa sebagai berikut. Jadi, ini telah diketahui ada 20 nilai siswa dari tes Penjas. Kemudian ditanyakan tentukan median dan modus dari nilai tes Penjas tersebut. Nah, jadi kita akan mencari median dan modus pada nilai tersebut yang telah diketahui.
Untuk pertama-tama kita akan mencari dulu nilai median, ya, nilai median. Yang dimana pada data yang telah diketahui ini akan kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar untuk mendapatkan nilai mediannya. Mari kita urutkan. Nah, jadi di sini nilai terkecilnya itu adalah 50, ya. Kemudian selanjutnya ada 53. Nah, 53 di sini ada 3 siswa ya. 1, 2, 3. Selanjutnya akan saya urutkan sampai terbesar. Nah, di sini udah saya urutkan data yang diketahui dari terkecil hingga terbesar sebanyak 20 siswa ya. Nah, untuk mencari nilai median, karena median itu adalah yang dimana letaknya adalah di posisi tengah. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu. Ini kan ada 20. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya di sini. Kemudian dari ujung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, jadi yang di tengah-tengahnya ada dua nilai, yaitu nilai 70 dan 70. Sehingga karena dia ada 7 nilai, kita harus mencarinya dengan cara 70 ditambah dengan 70 ditambah dengan 70. Kemudian kita bagi 2 karena dia mempunyai dua nilai tengah. Sehingga 70 ditambah 70 adalah 140 dibagi dengan 2. Dapatnya adalah 70. Oke, sehingga didapatkan nilai mediannya adalah 70. Selanjutnya kita akan mencari nilai modus. Nah, nilai modus sendiri itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi nilai yang paling banyak lah didapatkan, seperti itu. Sehingga untuk mencari nilai modusnya, di sini kita dapat melihat ya, bahwasanya sepertinya ada beberapa nilai yang memang sama gitu jumlahnya. Jadi sepertinya nilai modusnya tidak hanya ada satu tapi lebih. Di sini ada nilai 53, 1, 2, 3. Jadi ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 53. Langsung aja kita tuliskan 53. Nah, selanjutnya ada lagi siswa yang mendapatkan nilai 78 sebanyak 3 siswa juga. Sehingga ini kita tuliskan aja 78. Dan ada juga 3 siswa yang mendapatkan nilai 85. Kita tuliskan 85. Oke. Nah, jadi nilai modusnya ada 53, 78, dan 85. Ketika nilai modusnya ini ada lebih dari satu nilai, contohnya seperti ini, dia terdapat 3 nilai, maka ini dikatakan trimodal. Trimodal. Gitu. Oke, setelah saya sudah menjelaskan mengenai materi statistika pada subbab pemusatan data, yaitu pada pengukuran mean, median, dan modus. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, di sini untuk melatih mengenai pemahaman kalian tentang materi yang telah dibahas, saya telah menyajikan 2 soal. Silakan dikerjakan. Semoga dapat dipahami dengan baik soalnya. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.